pada kesempatan kali ini saya akan mencoba bagaimana kita memanfaatkan eh, fitur yang ada di Mindscape 2023. Sebenarnya sudah ada dari Mindscape 2019 kalau nggak salah. Yaitu bagaimana kita mengutilize ya, menggunakan batch plotting function supaya proses kita dalam membuat peta tadi jadi lebih efisien dan lebih efektif tentunya dengan apa namanya output yang sesuai dengan apa yang telah kita standarkan. Dari saya itu bentuk pengantarnya, kemudian coba saya next dulu ke next lagi. Oke, kemudian apa yang akan kita bahas tentunya yang pertama adalah background, bagaimana cara kita latar belakang ya, latar belakang kenapa proses ini plotting ini kita lakukan ya sebenarnya sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian how to access ya, bagaimana kita mengakses fitur plotting ya, batch plotting ini di Mindscape. Ya, yang ketiga tentunya alur kerja ya, bagaimana batch plotting kita terapkan di Mindscape 2023. Singkat saja nanti saya akan jelaskan itu. Kemudian yang keempat tentunya adalah demo ya, demo software. Artinya nanti akan kita lakukan bagaimana kita memperlihatkan kepada audiens terkait bagaimana batch plotting di Mindscape ini bekerja ya. Kemudian tentunya adalah yang terakhir adalah summary apa-apa saja yang setelah kita lakukan demo tadi, video yang saya tampilkan atau saya lakukan simulasi dalam beberapa pembuatan peta, kita akan melakukan menarik sedikit kesimpulan ya. Saya akan menjelaskan sedikit ya untuk bagaimana data mine sebenarnya solusi yang berintegrasi ya, end to end ya, mulai dari eksplorasi sampai dengan perencanaan tambang ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak sekali ya. Kan kita tahu kan adalah misalnya di training webinar hari ini adalah saya akan membahas terkait produk dari salah satu dari solusinya Datamine yaitu adalah Mindscape Geologi ya. Tentunya ada solusi-solusi yang lain ya di sisi eksplorasi misalnya ada untuk mendukung sisi data, kemudian drilling, basic resource modeling kita bisa menggunakan Discover atau untuk database bisa menggunakan Fusion ya. Kemudian di bagian geologi ya tadi kalau yang familiar tentunya Bapak tentunya sudah mengenal landscape geologi. Kemudian untuk yang lain ya tentunya solusi yang lain biasanya digunakan untuk komoditas mineral ya yang saya lingkari adalah geologi ya. Nah, biasanya kita bisa menggunakan Studio Geo ya, yang satu produk terbaru kita, bagaimana kita membuat wireframe secara cepat ya, rapid wireframe atau editing model geologi atau memasukkan data borehole secara cepat itu ada di Studio Geo. Kemudian ada RM ya, Studio RM juga bisa membuat model eksplisit ya, implisit beserta melakukan estimasi sumber daya. Kemudian ada juga apa namanya Isatis ya, Isatis beserta Isatis Neo dan supervisor ya yang dalam konteks di sini adalah ketika kita ingin advance dalam hal geostatistic tools ya. Kemudian di planning ya solusinya tentunya menghadirkan solusi yang banyak sekali ya, baik untuk tambang open pit maupun underground. Bisa bisa kalau kita lihat kalau di planning tentunya yang terkenal adalah Mindscape Engineering. Untuk solusi-solusi yang lain mungkin yang komunitas yang lain kita bisa menggunakan Studio NPVS ya, kemudian ada MindMax atau Studio OP. Oke, kemudian tidak hanya tadi ya, tidak hanya sampai di perencanaan tambang, tapi tentunya juga sampai ke tahap production, laboratory, hingga sustainability ya. Jadi ketika kita bicara tentang production, fokusnya tentunya akan memaksimalkan nilai aset mineral ya, melalui pengelolaan KPI, tracking production, reconciliation. Jadi kita lihat di sini banyak sekali solusi ya, ada reconciler, ada production accounting, dan mungkin bisa dibaca sendiri. Kemudian di area lab ya, tentunya menghadirkan solusi LIMS seperti AssigNet atau CC Class, menyediakan data laboratori yang cepat, akurat, dan compliance ya. Jadi kalau kita tahu ya, memang data kualitas dan assign jadi
fondasi yang penting dalam pengambilan keputusan ya. Kemudian yang terakhir adalah di sustainability ya. Jadi lebih ke menawarkan platform ya yang terintegrasi seperti e-sustain, kemudian sampai ke people tray ya. Oke, ini tadi judulnya. Ya, sedikit background ya. Jadi batch plotting, kalau kita tahu hanya bisa untuk memodelkan ya repetitif proses untuk interval ya. Jadi interval itu adalah SIM ya, multi SIM ataupun untuk memodelkan kualitas ya parameter kualitas dari suatu interval ya. Mungkin kita mulai dari TM sampai dengan CV. Jadi karena memang ketika pembuatan peta untuk reporting sumber daya itu ketika proses repetitif itu akan banyak bermain di skema ya. Jadi makanya batch plotting untuk saat ini hanya difokus untuk memplot multiple peta yang berhubungan dengan skema interval atau model kualitas. Oke, tentunya plot designer memprovide ya, menyediakan batch plotting. Jadi menu ini nanti akan menghasilkan beberapa plot ya, output yang tentunya tidak akan manual ya pada saat kita mengerjakannya. Ya, jadi kalau saya jelaskan tadi contoh-contoh daripada peta ya, yang output yang biasa kita hasilkan dalam pemodelan khususnya dari tim biologi ya banyak ya. Ya, saya contohkan nanti untuk eh, webinar kali ini adalah ya peta sebaran peta estimasi sumber daya per SIM ya, kemudian peta sebaran batu bara baik itu floor ya atau roof ya bebas nanti untuk yang akan saya tampilkan adalah total floor ya dari beberapa SIM kemudian call quality maps ya jadi peta ISO quality dari eh, kualitas batu bara ya seperti itu kalau kita lihat ada banyak sekali output peta yang akan kita kerjakan melalui proses batch plotting ya. Bagaimana kita mengakses ya? Jadi cukup mudah kalau mau mengakses batch plotting. Kalau kita ke start page itu produknya Mindscape itu ada geologi ya. Kalau kita lihat geologi, kemudian ada surface engineering, semua produk yang Mindscape itu semuanya di dalamnya sudah ada plot designer ya. Jadi kita harus mengakses plot designer dulu sebelum kita ke menu dari batch plotting ya. Atau kita bisa ketika apa namanya kita sudah membuka project ya, kita bisa explore, kita cari ya di bagian plot designer itu ada namanya batch plotting. Kemudian kita right click di situ itu juga bisa atau kita langsung ke ribbon plotting, kemudian new ya. Di bawah itu ada di bawahnya rapid plot, kita lihat ada batch plotting. Jadi cara untuk mengaksesnya yang penting kita sudah bisa load dulu untuk plot designernya. Oke, kemudian ya ini adalah workflow ya. Jadi kalau kita bicara workflow itu adalah bagaimana kita alur kerja daripada batch plotting di Mindscape 2023 ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah eh, plot template saya ya yang sedang saya tampilkan di situ. Kemudian di situ akan saya pilih beberapa layer ya, layer aktif yang akan langsung otomatis teroutputkan di plot design saya. Jadi di sini saya sudah menyediakan data apa namanya template file ya. Nah, jadi kalau tadi saya kembali ya, ya yang pertama ya tentunya batch plotting ya. Ya, tadi yang kalau kita lihat cara mengaksesnya mudah ya. Kalau saya klik kanan itu juga langsung muncul seperti ini batchnya. Eh, yang perlu diisi adalah ketika pertama kali kita tulis ya batch quality misalnya di situ ya. Kalau Bapak Ibu sudah ada, ya berarti tinggal dipilih saja. Drop down-nya tinggal dipilih saja, tidak perlu diketik ya. Nah, kita tulis batch quality, kemudian dia ke bawah reference plot plan-nya kemana. Jadi pada saat kita membuat batch plotting, tentunya kita harus men-save dulu ya plot file kita. Ya, kita save dulu plot file kita tadi, yang saya lihat di gambar sebelumnya, itu saya save dulu.
Saya kasih nama plot ISO quality. Nah, plot ISO quality itu yang saya panggil ya, untuk menjadi reference daripada plot file kita. Karena di dalam plot filenya itu berisi berbagai macam viewport ya, yang sudah kita isi ya, kita connect dengan layer dari desain file. Oke, kemudian di bagian bawahnya tentunya adalah skema ya. Jadi skema bagi yang projectnya belum ada model geologinya ya berarti belum bisa ya. Tentunya kita harus membuat, ini adalah tahapan akhir ya, artinya skemanya sudah ada, quality modelnya sudah ada. Model dipilih saja intervalnya. Nah, di sini saya memilih SIM-SIM major ya. SIM A sampai SIM 10 ya, enggak di 11. Jadi ada 14. Kalau Bapak lihat di situ ada total plots itu ada 14, berarti saya memilih ada sekitar 14 plot yang akan di-generate nanti oleh si batch plotting. Jadi interval, kemudian interval text itu secara default adalah kosong ya. Tapi kita isi saja, saya isi menjadi nama SIM A. Jadi nanti interval teks dari batch plotting kita akan otomatis muncul ya dengan kita mengeluarkan variabelnya ya. Jadi nanti akan saya contohkan. Kemudian quality ya, quality kalau kita mau membuat sebaran kualitas ya. Saya contohkan adalah tentu adalah CV ya, yang paling penting dalam penjualan batu bara adalah salah satunya adalah CV, CVHR. Nah, itu kita panggil dulu ya. Bisa lebih dari satu boleh biasa. Oke, kemudian layer ya, layer to replace ya. Layer-layer ini dari mana? Dari peta, ya, peta atau plot designer tadi ya. Jadi plot designer itu kan connect ke layer-layer dari design file ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada sekitar 4 ya, ada 4 kontainer ya di sini kalau bisa lihat. Di sini ada 4. Jadi kalau kontainernya sih ada 2 ya. Kalau kita lihat di sini ada dua kontainer yaitu batch 29 dan 26 ya. Nah, tapi di dalam batch 29 itu berisi 3 current layer. Nah, kalau kita lihat di situ ada current layer itu berarti yang sekarang aktif ya, yang sekarang aktif di peta kita ya. Berarti yang saya klik itu adalah berarti boundary IUP, kemudian yang kedua adalah S01 CVA, artinya titik pengamatan seperti itu. Kemudian nomor 3 sama namanya, cuma berbeda desain file ya. Kalau dilihat di situ diperhatikan nomor 2 dan nomor 3 itu berbeda desain file. Jadi nama current layernya sama. Kemudian di nomor 4 adalah legend dari peta ISO itu sendiri. Nah, kemudian di replacement design, desain file itu kalau apa namanya, kalau kita buat baru pasti kosong ya. Jadi pada saat itu pasti tidak ada. Nah, itu kita tinggal arahkan saja. Jadi ketika nanti kita akan membuat peta yang berulang, kita arahkan replacement design file-nya kemana. Misalnya boundary IUP ya berarti saya pilih, oh sama deh nggak apa-apa, di 1 gitu ya. Saya pilih 1. Replacement layer-nya saya tidak isi karena boundary IUP akan dipakai ke semua peta ya. Jadi IUP-nya nggak ada perubahan di situ ya. Kemudian nomor 2, peta sumber daya. Nah, peta sumber daya itu nomor 2 adalah POO ya. Kita bilang POO, maka kita cari ya POO tadi di layer mana. Oh, ternyata saya masih simpan itu di design file yang nomor 1 ya. Sama. Cuma replacement layernya, ya, kalau dilihat di situ, replacement layernya saya rubah yang di sebelah kanan itu ya, paling kanan itu. Saya rubah dengan kode variabel itu kalau nggak salah. Namanya batch interval. Jadi penulisannya harus sama persis ya. Jadi kalau salah penulisan berarti nanti petanya nggak akan jadi. Itu nomor iterasi interval yang sedang diproses. Jadi batch interval namanya. Jadi misalnya kalau kita lihat ada total 14 plot, itu berarti ada sekitar 14 peta. Nah, 14 peta berarti saya sudah menyediakan 14 POO. Nah, yang saya sediakan di satu design file. Nah, tapi untuk dia mengeling dengan interval tadi, maka kita harus tentunya pertama ke skema tadi nomor 2. Yang ketiga adalah kita buat namanya eh, batch interval, kemudian kurung ada bintang gitu ya, apa dolar ya seperti itu ya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kemudian di desain file nomor 3 ya, masih di kontainer nomor 29. Nah, saya di peta itu ada juga peta ISO quality ya. Jadi ada peta sebaran ISO quality-nya. Kalau kita lihat sebaran ISO quality-nya di sini, current layer-nya adalah sama namanya ya. Nah, kalau sama, tentunya di bagian replacement, sehingga dia nanti akan terotomatis terganti ya dengan SIM-SIM yang lain, maka saya harus ganti namanya batch interval underscore. Jadi underscore itu underscore di sini ya. Kemudian CVA-nya, CVA itu saya ganti juga menjadi underscore batch quality. Ya, batch quality. Nanti dia akan baca suffix CVA ini ya. Nah, tapi supaya dia membaca dia harus menggantikan dengan nama batch quality. Gitu juga yang terakhir ini penerapannya sama persis tapi legend ya. Di sini kalau kita lihat di sini adalah legend. Legend saya tidak perlu ya. Kenapa? Karena legend ini adalah konstan aja. Yang perlu dirubah adalah yang ada hubungannya dengan skema tadi. Nah, itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, nah ini adalah kontainer-kontainer dari map kita ya. Tentu kalau di sini lihat ada kontainer nomor 8 sampai 14 ya. Itu kita bisa current text, artinya sekarang yang sedang aktif di peta itu adalah judulnya adalah peta sebaran kualitas SIM S01 misalnya. Nah, kalau saya pengen nanti kan petanya banyak, ada 14 gitu. Nah, kalau ada 14 berarti saya harus merubah secara otomatis replacement text-nya kan, supaya saya tidak perlu kembali ke plot designer lagi untuk membuat 14 plot designer. Nah, itu saya tinggal replacement text saja. Peta sebaran kualitas sama untuk CVG ya. CVG saya kasih nama batch quality text seperti itu. Kemudian di bawah saya langsung batch interval text. Kenapa saya pakai text ya? Karena saya sudah isi ya sebelumnya di sini quality text ya. Kalau quality text dan interval text. Jadi nanti ketika dia ngelink ke variabel itu dia akan menjadi namanya adalah SIM SA, kalau quality ya kalau kalori AR gitu ya. Nah, saya cuma rubah itu yang 2 sampai 6 saya tidak perlu rubah untuk tanggal didesain oleh siapa. Kalau Bapak mau rubah bisa, tinggal diisi saja. Kemudian ada opsi ya. Nah, jadi pada saat kita batch plotting itu ada banyak opsi, ada fit all plots. Jadi fit all plots itu artinya dia ya apa namanya membuat landscape ya. Jadi landscape itu melakukan proses apa ya fit ya zoom otomatis untuk setiap plot yang dihasilkan dalam batch. Nah, jadi ibaratnya kalau kita punya peta peta sebaran kualitas tapi tidak ada boundary iup-nya, artinya kan poligon sumber daya kan ada yang SIM ini lebih besar, ini lebih kecil, maka dia akan auto zoom, auto extend ya. Nah, jadi efeknya apa? Efeknya ya tentunya kalau kita pakai ini ya, kita akan mempunyai output dari skala yang berbeda ya. Karena pada saat auto extend maka skalanya akan berubah. Nah, kecuali kita pakai batas terluarnya adalah sama ya, poligon iup ya. Kalau saya ini kan ada poligon iup, jadi saya pakai fill all plot nggak masalah karena dia sudah automate ya, extendnya menggunakan batas terluar yang sama. Kemudian fit first out plot only ya, kalau itu hanya misalnya kita jadi ketika ada 14 peta ya, kita hanya memplot khusus pada di batch nomor 1 ya. Jadi ada 14 plot. Jadi misalnya plot nomor 1 itu kita setting dia di skala sekian ya gitu ya. Maka nanti yang lain akan mengikuti skala ya dari plot nomor 1 gitu. Nah, itu kalau kita kedua ya. Kemudian yang ketiga use template ya, ini kalau kita dari template plot kita yang sudah kita buat ternyata kita udah skalakan. Ya, jadi kalau kita udah skalakan 1:20.000 gitu ya, tidak mau berubah, ya udahlah kita pakai aja template scale ya. Jadi semua akan mengikuti dari skala template tadi semua peta. Kalau custom, nah kalau custom itu kalau kita mau sedikit agak
berubah-ubah ya. Kalau kita setting custom, maka plot numbernya harus diisi ya. Jadi plot number diisi, nomor nomor peta itu kan ada 14, misalnya plot nomor 1, kontainer nomor 29, dia fit apa enggak, kita isi yes atau no. Di situ pilihannya itu sebenarnya drop down-nya yes atau no. Kalau kita isi yes, ya, maka dia akan auto extend ya untuk zoom-nya. Jadi dia tidak apa namanya, skalanya tentunya nanti akan berubah ya. Ya sedikit akan berubah. Nah, kalau kita isi nomor 2 ya, kita isi nomor 2, plot nomor 2, kontainer kita kasih nama page sama 29 juga. Fit no. Nah, berarti kalau kita isi no, maka dia tidak akan mengikuti dari auto extend yang nomor 1 tadi. Ya ini bebas ya. Mau dipakai yang mana ketika Bapak membuat peta yang seragam gitu ya dengan batasan terluar yang sama, ya saya sarankan bisa menggunakan use template scale atau untuk skala yang tidak lari ya, atau kita pakai fit all plots untuk yang auto extend ya. Jadi dia selalu melihat semua layer kita yang ada di plot designer tadi terlihat di peta. Nah, kemudian output file name. Nah, ketika output file name ini kita harus tulis ya namanya apa. Misalnya saya kan ada 14 peta, ya berarti namanya adalah peta sebaran kualitas. Kemudian saya pakai batch quality. Kemudian SIM ini adalah batch interval ya, ketutup nanti akan kelihatan di demo ya. Ya, jadi nanti outputnya adalah ya 11 nama peta yang sama, yang berubah adalah yang sudah saya isi variabel di sini ya. Kemudian merge PDF file ya, kalau kita mau menjadikan satu PDF. Kalau kita centang view PDF ya tentunya dia nanti akan otomatis view PDF-nya pada saat selesai proses ya. Kalau tidak dicentang ya kita lihat hasilnya ada di Mindscape Explorer, Plot Designer ya. Jadi di batch quality ya. Batch quality itu jadi kalau kita buka batch plotting di bawahnya ada subfolder lagi. Nah, subfolder ini yang kita isi di awal ya, di new tadi nama batch quality reference batch plottingnya apa gitu ya, bukan reference, nama batch plottingnya apa. Jadi saya tadi buat namanya batch quality, maka outputnya adalah kita sebaran kualitas VVA SIM S01. Jadi dia sudah sangat mudah ya, kan otomatis mengisi ya, mengenerate dengan nama yang berbeda. Oke, itu adalah apa namanya sedikit saja terkait penjelasan. Saya langsung ke demo saja. Oke, ini saya Oke ya, ini saya coba demokan saja. Ini saya buka file, kemudian, nah itu dia ada di situ plot designer ya. Saya pilih plot designer, kemudian di desain file itu saya sudah menyiapkan ada 3 peta ya, nomor 1, 2, dan 3 tadi nama desain file. Misalnya di peta sumber daya itu saya sudah menyiapkan boundary IUP, kemudian di peta total floor saya sudah menyiapkan total floor 14 SIM ya. Kemudian di quality ya saya sudah siapkan juga sekitar 14 POO beserta ya, bukan PO, itu lebih ke kontur quality beserta legend ya. Nah, itu. Kemudian saya ke ini ya. Nah, saya ke bagian plotting, kemudian new itu saya klik new ya. Nah, agak nge-lag sedikit. Nah, saya sudah ada plot plot template yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi saya tidak mendemokan bagaimana cara membuat template ya. Jadi saya udah menyiapkan ini ya. Jadi kalau nanti ada yang butuh, saya akan bisa share link webinar sebelumnya yang oleh Mas Puji sudah diajarkan cara membuat plot template tadi. Nah, ini saya siapkan ya template seperti ini ya, sederhana ya. Company itu adalah perusahaan, kemudian apa ini? Kemudian saya ke bagian saya tinggal ngisi ya. Sekarang saya isi plot yang saya ada di peta. Saya isi yang saya panggil pertama adalah tentunya grade ya. Itu kalau mau dipanggil grade-nya boleh tinggal diklik saja di atas kontainer itu. Kemudian hmm, ya, ntar viewport properties ya, saya setting grid dulu Pak. Itu ya. Saya anotasinya supaya muncul. Nah, itu.
Ya, oke, close. Kemudian saya panggil lagi POO ya, nama POO-nya set 01 gitu ya. Kemudian itu adalah Polygon MII ya, yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian saya tinggal siapkan legend. Sebelum itu saya linkkan dulu ya dengan map ya. Jadi apa namanya? Di peta saya harus ngeling dulu ya, supaya muncul. Ini saya cepetin. Oke. Kemudian legend saya linkkan dengan user data ya. Item yang ditampilkan sama label tipenya saya pilih user data ya. User data saya sudah siapkan dulu sebelumnya. Jadi ada boundary IOP di situ. Ya, yang kira-kira saya perlukan saja akan saya pakai di legend. Saya agak bingung kayaknya tadi. Nah, saya cepetin aja. Oke, ini saya edit ya. Sumber daya tereka, terunjuk, sumber daya terukur. Jadi di bagian sini ya, kita masih bisa editing ya. Secara kalau misalnya kita nggak cocok dengan tipe user datanya. Nah ini marker nih biasanya kalau markernya kita tidak ganti warnanya black, dia akan warna putih gitu, nggak kelihatan. Nah itu kalau dilihat di situ juga. Nah sekarang sudah berubah. Boundary iup dan titik pengamatan. Tinggal saya geser aja. Oke sudah. Kemudian saya save dulu, bukan save ya, saya cek. Biasanya saya cek dulu gimana bentuknya, hasilnya kalau di plot ya, plot atau print preview saya cek. Kemudian ini saya save dulu, namanya adalah plot sumber daya. Ini kita harus save ya, ini wajib. Ini Bapak Ibu harus save dulu namanya. Oke, sudah. Kalau sudah saya cepatkan saja. Oh, ini kepotong. Oke. Nah, kita langsung ke batch plotting. Nah, saya panggil nama plot file reference-nya ya. Nah, gitu saya panggil. Kemudian saya isi itu namanya. Batch apa? Buat resource. Nah, kalau sudah saya save. Nah, saya ke skema sekarang. Skema, kemudian saya quality. Saya pilih SIM-SIM yang induk saja. Karena ini POO-nya saya sudah gabungkan ya. Sudah gabungkan semua menjadi yang SIM anak di SIM induk semua. Jadi udah tidak terpisah lah ya. Kemudian interval text ya, itu bisa kita isi juga, boleh. Kita kasih nama, bentar ya. SIM, eh, bentar, ini kayaknya nanti akan saya percepat aja. Oke, oke, caranya saya buat satu dulu, kemudian, oke, harusnya nggak satu-satu ini, ada caranya. Ya, nah itu, saya reveal down, saya generate ya, saya pakai konstan, SA gitu ya, SIM ya, yang konstan adalah SIM. Kemudian di bagian counter isi aja nama SIM saya adalah S01 ya di depan itu. SIM S01 gitu ya. Ya, gitulah. Kemudian saya oke saja. Ya, begitu. Kemudian saya save, saya cepatkan saja. Oke, kalau sudah ini kita ke layar ya. Nah, layarnya yang link ada 3. Ini beda sama yang saya tampilkan tadi karena ini adalah peta sumber daya. Jadi cuma ada 3. Saya pilih saja langsung plot sumber daya. Nah, ini saya ketik ya. Saya ketik replacement layernya. Jadi saya tutup cepatkan batch interval ya gitu ya. Saya cepatkan jadi batch interval. Kemudian belakangnya saya ganti ya. Suffixnya MII, yang satunya tetap CVA. Mau saya save aja.
Nah, teks ya, teks juga, ya, replacement teksnya saya juga ubah ya. Jadi peta sumber daya. Ya, jadi SIM S01 itu tidak perlu saya tulis SIM-nya ya, karena saya sudah pakai batch interval teks. Nah, jadi penulisannya seperti itu. Kalau sudah di save, nah kemudian fit all plot saja. Saya pakai yang itu ya. Kalau nanti mau skala yang nggak berubah ya enaknya pakai yang template sih. Template-nya nanti dikunci aja di skala berapa. Jadi peta sumber daya namanya saya kasih nama peta sumber daya SIM ya. SIM ya. Oh, itu penulisannya seperti itu ya. Peta sumber daya batch interval. Kemudian saya proses, saya cepatkan saja. Nah, ini prosesnya. Outputnya udah jadi ya. Jadi sudah ada sekitar 14 itu kalau dilihat ada 14 peta ya yang sudah dihasilkan. Nah, kemudian saya buat lagi new plot, misalnya saya buat sama nih caranya kayak tadi juga. Saya ganti aja, saya cepatkan saja ini. Nah, ini saya nampilkan adalah peta contour floor ya, total floor ya. Kemudian subcrop, ya subcropnya saya sudah kasih warna yang sama ya di bagian subcrop itu saya sudah konekkan ya antara pinch out dengan subcrop ya, sehingga dia tidak ada yang terpisah. Jadi yang lama itu sebenarnya ya proses menyiapkan data ini ya, data-data yang mau kita outputkan ya. Jadi itu yang agak sedikit butuh effort. Kemudian kita tinggal masukkan saja seperti tadi ya, user data, tinggal di generate aja. Ini kemudian saya tinggal hapus yang tidak perlu ya, major contour, minor contour perlu. Kemudian saya tinggal oke saja. Kebutuhan tiga itu. Ya, ya. Kalau mau tampilkan cropland juga boleh. Tadi croplandnya lupa ini, saya nggak tampilkan di situ. Bisa di generate tadi di bagian mana? Legend itu bisa kita panggil ya. Oke, kemudian saya tempatkan saja. Nah, ini saya kasih nama save as sebagai plot total floor. Nah, seperti itu. Terus kita balik lagi ke batch plotting ya. Nah, ini kita ganti ya referensinya jadi plot total floor gitu. Ini kasih nama, misalnya apa ini? Saya kasih nama batch total floor gitu ya. Saya cepetin aja nih. Nah, yang ini saya tidak ada rubah ya. Nah, ini saya rubah aja di layer aja sekarang. Nah, di layer sini, nah saya tinggal ganti saja. Kalian perlu saya ganti misalnya. Nah, ini kalau lihat di sini ya. Jadi di bagian kontainer batch 29 itu ada subcrop juga ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nggak cocok ya. Jadi yang kita lihat current layer S01 total floor ada di nomor 1. Nah, saya harus rubah itu. Saya taruh di di atas ya. Kemudian yang bawah itu subcrop. Nah, saya harus rubah. Nah, ini saya ganti juga. Ini peta sebaran floor ya. Saya cepat tekan saja. Batch interval gitu ya. Save. Oke, ini sudah. Nah, ini saya kasih nama beda. Misalnya peta total floor. Sebaran ya bebas. Namanya masing-masing punya kebebasan untuk membuat atau mengoutputkan nama file ya, floor gitu ya. Nah, sudah saya tinggal oke saja. Nah, ini kemungkinan saya ada yang mana ini. Ini kenapa saya ulang nih, Pak ya?
Jadi kalau saya lihat tadi di sini, sebentar, ya, all plot saya ulang dulu. Nah ini ya tadi sebenarnya dia tidak menghasilkan peta yang sesuai ya. Nah ini saya zoom. Nah, di bagian ini saya tadi sebenarnya proses outputnya dia sudah berhasil, cuma ternyata saya lupa mengganti. Nah ini jangan sampai nanti kita terjadian ya. Nah ini kalau dilihat batch 29, batch peta total floor, nah itu dia di nomor 2. Nah, tadi saya di nomor 1 kan. Saya ganti di nomor 2, ini juga di nomor 2 ya. Nah, tadi nomor 1 tuh, ini saya ganti di nomor 2. Nah, begitu. Ini saya ulang lagi. Ya, ya. Seperti itu. Kalau sudah, saya tinggal save saja. Yang lain tidak ada yang dirubah ya. Ini sudah berhasil. Nah, ini Pak. Ini outputnya ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat sebaran floornya udah berubah mengikuti dengan nama ya. Nama dari masing-masing SIM yang tadi ya. Jadi prosesnya sekitar 14 itu ya 2 menit lah. 2 menit, 2 menitan. Pada saat kita generate tadi. Nah, kemudian saya lanjut lagi ini yang ketiga ya. Jadi yang kedua tadi saya cepatkan aja. Nah, ini yang ketiga, saya akan coba membuat peta sebaran kualitas ya. Nah, saya ada beda template ya. Kalau dilihat di sini templatenya ada 2 ya. Saya sedikit ulang sedikit. Nah, jadi templatenya saya pakai template nomor 2. Ya nggak harus, mungkin template nomor 1 nanti mau diedit juga boleh. Jadi saya biar cepat aja. Jadi saya siapkan kotak kosong 1 di bagian kiri bawah ya. Nah itu, oke, ini tinggal saya isi saja. Oke, bentar, masih proses. Ya, ini tinggal. Nah sudah. Nah saya juga ngambil, ternyata saya ngambil POO itu dari peta nomor 1, nggak apa-apa, karena lebih bagus. Jadi saya udah nyiapin di PA nomor 1 POO-nya. Dan saya klik yang nomor di kontainer ini, viewport ini, saya klik lagi adalah ya ini ya. eh, Legend yang bawah saya tulis legend. Jadi ada legendnya itu ada di bawah. Jadi legend saya taruh sendiri supaya dia konstan di bawah, kiri bawah ya. Jadi itu viewport baru. Nah itu. Nah kemudian biasanya akan kita karena posting, kalau kita posting CV kadang kan dia ketutup ya karena CV ribuan. Nah, postingannya tadi kan tidak kelihatan karena posisinya ada di bawah daripada eh, kontur daripada si CV. Kita mainkan render order. Kalau sudah ya kita atur render ordernya, ya taruh di nomor 2 gitu ya. Kemudian kayak saya save ya, saya save plot filenya ya. Saya plot filenya, kita cepetin saja. Ini saya cek dulu hasilnya. Oke. Nah, kalau sudah saya balik dulu. Ya ini ya. Saya pilih, nah, saya buat nama, ini sebenarnya sudah ada ya. Jadi nama batch quality itu sudah ada. Jadi saya sebelumnya sudah melakukan itu. Nah ini kontainer ini ya, di layer-layer yang isi kontainer ini sudah otomatis ya. Saya tinggal tinggal ngelingkan aja replacement layernya kemana gitu ya. Cukup baca current layer ya. Jadi Bapak Ibu cek aja current layernya apa. S01 indikasinya SIM ya. CVA itu adalah apa namanya? Quality definition ya. Jadi yang atas itu saya tidak ganti ya CVA-nya karena ini adalah peta nomor 1 itu merujuk kepada POO. Jadi dia cuma hanya posting anunya doang, POO-nya aja. Nah, yang bawah itu adalah peta SIM beserta kontur quality daripada kalori ya. Jadi saya harus
Sama, saya dua saya buat sini. Batch interval untuk iterasi SIM-nya, batch quality untuk iterasi ya, iterasi yang lainnya, yang untuk apa namanya CV-nya ya. Nah kemudian yang bawah juga saya buat seperti itu, kecuali yang legend tidak perlu karena itu adalah konstan. Nah, kalau sudah saya tinggal save saja. Saya masih fit all plot ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sama ya, karena batas terluarnya adalah SIM ya. Bukan, IUP ya kalau kita lihat batas luarnya. Nah, ini kalau dilihat ya ada 14 ya. Kalau ini ada berapa? Segitulah. Peta-peta yang dihasilkan ya lebih cepat, kualitasnya bagus. Ini kalau untuk reporting yang saya rasa ini saya sudah cukup menggambarkan ya. Kalau sudah saya tinggal ya saja. Nah, itu. Nah, ini output-outputnya tadi. Nah, di mana ya? Dia tersimpan ya tentunya di project kita tadi, batch plotting. Kita ke plotting, kemudian batch plotting. Dia akan ada folder dari batch plotting. Subfolder dari batch plotting itu adalah batch spec kita yang kita buat tadi. Nah, dia disimpan di situ. Kalau mau dipindah ke folder lain, tinggal di copy, di place saja ya. Sudah. Kemudian saya. Oke, itu terkait video demo yang saya jelaskan tadi. Semoga cukup jelas ya. Ada 3 jenis peta yang saya buat. Tentunya ya batch plotting meningkatkan ya efisiensi kerja. Secara total itu 14 peta itu mungkin ya sekitar 15-20 menit lah ya. Ya, kita tentunya memudahkan kita ketika data kita cukup banyak, kita mengulang-ulang proses ya tentunya ini cukup mengurangi manual work ya. Jadi efisiensi, kemudian eliminate repetitive plotting ya. Jadi kalau kita tidak ada mengurangi proses yang berulang. Ya. Jadi kalau kita bilang conclusion terkait efisiensi. Yang ketiga tentunya ya apa namanya cukup waktu hemat kita ya. Jadi untuk skala reporting yang cukup besar ya kita hemat waktu. Ya bisa sambil ngerokok sambil nunggu ya kan. Nah, itu sambil ngobrol kan aman itu. Yang kedua ya konsisten ya. Jadi konsistensinya dari mana ya? Jadi kita layout tadi yang kita udah buat. Kita bisa keep skala ya, konsisten. Kemudian support professional reporting ya, ya tergantung kita ya. Kita buat formatnya di template ya. Template kita bagus dan sesuai standar. Yang penting template-nya dibuat sesuai kaidah aja. Nah, yang tadi kan saya sudah buat contoh template saya saja tadi. Kemudian feed data control, nah itu kan opsi di output terakhir ya. Jadi kita bisa feed per plot, jadi auto extend tadi. Jadi dia tidak ada yang peta yang gambarnya kekecilan, dia pasti auto extend, kelihatan semua, tergantung yang sisi terluarnya apa gitu ya. Feed first plot only ya. Ya itu kalau kita hanya merujuk kepada plot nomor satu, saya percaya nomor satu yang akan saya pakai untuk skala selanjutnya. Kemudian template scale yang umum ya, feedback plot atau template scale. Atau scale-nya kita tentukan di awal. Ya. Jadi kita tentukan kita save as, template-nya berapa, 15.000, 20.000. Ya itu kita pakai. Nanti semua akan skalanya seperti itu. Custom, ya, jadi kalau lebih ada yang lebih suka ribet lagi ya di custom aja. Ya. Di custom berarti nanti nomor satu, plot nomor satu pakai custom kontainernya. Ya. Jadi mau fit atau tidak. Pilihannya cuma mau fit atau tidak gitu ya. Kalau kalau kita pilih yang terakhir seperti itu.